Oke, halo, selamat sore. Saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0510994994. Oke, jadi di tugas mata kuliah analisis dan visualisasi data di tugas satunya, kita ini diminta untuk menghitung sebuah ini ya, ada tiga soal. Soal pertama diminta untuk menghitung sebuah kecepatan eh, data kecepatan mobil dan jaraknya. Nanti yang dihitung ini ada rata-rata kecepatan, rata-rata jarak, dan standar deviasi data jarak yang temu mobil. Terus nanti ada ini ya, scatter plot untuk membuat dari data jarak dan kecepatan. Terus nanti ada interpretasinya dari scatter plot. Terus membuat histogram dari data kecepatan mobil. Terus interpretasinya juga dari histogram. Sama yang terakhir nanti ada ini memperoleh untuk menghitung koefisien keragaman dari nilai Thomas untuk ujian bahasa Inggris dan matematikanya. Oke, jadi sebelumnya saya udah coba buat jawabannya di sini. Kita buka aplikasi R. Pertama kita masukkan dulu ya untuk nilai yang ini, angka kecepatan data jaraknya dan kecepatan. Ini dimasukkan aja. Oke, terus nanti diambil ini data kecepatannya. Ini mean ya, rata-rata. Ini 15,5. Terus habis itu ada jarak. Ini jarak, rata-rata jarak. Terus habis itu ada ini SD jarak ya. Ini untuk standar deviasi. Jadi seperti ini hasilnya. 5,5 rata-rata, 15,5 untuk rata-rata kecepatan. Terus 42,28 meter untuk jaraknya. Terus standar deviasinya 24,76. Oke, habis itu untuk untuk nomor 2 ya, berdasarkan tabel nomor 1 diminta untuk membuat scatter plot dari data jarak dan kecepatan. Ini saya udah buat juga. Sebenarnya hasilnya seperti ini ya nanti ya, yang diharapkannya. Ini aja. Oke, ini jadi hasilnya. Di sini nanti ada kecepatan jarak sesuai dengan ini ya, kecepatan jarak. Terus nanti untuk X-nya di bagian kecepatannya, terus Y-nya di bagian jaraknya. Terus 16 ini adalah titiknya ini ya. Terus steel blue ini warnanya. Nah, untuk menambahkan garis trend saya menggunakan albin, jadi biar kelihatannya untuk garis trendnya, jadi yang paling banyak itu yang mana. Ini seperti ini ya. Kalau misalnya masih terlalu besar ini bisa diganti pakai angka 20 untuk titiknya. Terus habis itu, nah untuk interpretasinya, jadi untuk interpretasinya adalah secara singkatnya, jadi semakin tinggi kecepatan mobil, semakin jauh jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Karena ini berdasarkan hukum fisika, jadi titik-titiknya membentuk garis lurus tapi agak menyebar ke atas seiring bertambah kecepatan. Seperti itu. Ini untuk detailnya. Terus habis itu untuk yang di bagian nomor C-nya membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Ini seperti ini untuk histogramnya. Jadi X-nya ini kecepatan di bagian bawah, terus Y-nya adalah
berapa banyaknya datanya ya, frekuensi, terus warnanya steel blue, terus untuk bordernya ini bagian pemisah ini white. Nah, bricks ini 10 sebenarnya jumlah barisnya ya, jumlah apa namanya, batangannya ini ya. Jadi sebenarnya tidak selalu 10 juga, jadi nanti secara otomatis dari aplikasi R-nya atau dari program R-nya akan menentukan sendiri. Tapi di sini saya menggunakan 10. Kalau di sini kalau nggak salah ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke. Seperti ini ya untuk hasilnya. Terus selanjutnya untuk interpretasinya secara kesimpulan adalah untuk bentuknya adalah mendekati garis simetris ya. Tapi bell shape gitu ya. Tapi dengan pusatnya sekitar 14,17 km per jam sesuai dengan nilai rata-ratanya 15,5 yang tadi di atas. 15,5 ini ya, 15,5 sesuai dengan tadi. Jadi kecepatan paling sering muncul berada di kisaran 17 sampai 20 km per jam. Tidak ada kecepatan yang terlalu ekstrim atau nilai minimumnya 4 km, nilai maksimumnya 25 km. Sehingga distribusi tidak memiliki ekor yang terlalu panjang di satu sisi. Terus selanjutnya untuk menentukan koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris ya Thomas. Di sini rumusnya seperti ini ya. Jadi CV terus standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, CV di sini menggunakan statistik kelas, bukan nilai Thomas ya. Karena mengukur CV-nya berdasarkan seberapa besar sebaran relatif dalam distribusi nilai kelas tersebut. Jadi yang dipakai itu yang ini ya, rata-rata kelas. Yang rata-rata kelas ini dan standar deviasinya. Untuk rumusnya seperti ini ya, nanti 10 dibagi 75 dikali 100 hasilnya 13,33. Rumusnya seperti ini nanti yang dimasukkan. Nah ini matematika 13,33. Terus untuk yang bahasa Inggris seperti ini 8 dibagi 70 dikali 100 sama dengan 11,43%. Oke, sepertinya 11,43%. Oke, mungkin untuk tugas 1 ini ya dari mata kuliah analisis dan visualisasi data seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.